Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Rahmani dengan NPM 2018-21500-188 dari kelas R6C. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang kata sebagai satuan semantik, konsep, tanda, dan lambang. Pengertian kata. Menurut Haier tahun 2008 halaman 63, kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. Menurut Gus Hartanti tahun 2005 halaman 151, kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain setiap satuan bebas merupakan kata. Jadi yang dimaksud dengan kata adalah satuan bebas atau bentuk yang paling kecil yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai arti. Pengertian semantik. Menurut Haier tahun 2009 halaman 2, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, bentuk nominal, yang berarti tanda atau lambang. Sedangkan bentuk verbalnya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Menurut Aminuddin tahun 2008 halaman 15, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 1993, semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Kata semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Bril pada tahun 1883. Semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan demikian, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, menurut Haier tahun 2009 halaman 2. Konsep. Menurut Bahri tahun 2008 halaman 30, konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Lyons dalam Haier tahun 2009 halaman 32 menyatakan bahwa kata melambangkan konsep, konsep menandai sesuatu, dan istilah konsep sama dengan istilah makna. Contohnya, saya pergi ke pasar. Kalimat ini terdiri dari 4 kata. Pada kata pergi terbayang kegiatan pergi yang dilakukan seseorang yang disebut saya, dan kegiatan tersebut diarahkan ke pasar. Pengertian makna. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 1993. Makna adalah gejala dalam ujaran. Menurut Haier tahun 2009 halaman 35. Makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti. Menurut Aminuddin tahun 2008 halaman 53. Menurut De Saussure dalam Haier tahun 2009 halaman 29, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu yang diartikan dan yang mengartikan. Yang diartikan sebenarnya
tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Makna sebuah kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya atau situasinya. Contoh, seorang ibu setelah memeriksa buku rapot anaknya dan melihat angka-angka dalam buku rapot itu banyak yang merah. Dia berkata kepada anaknya dengan nada memuji, "Rapotmu bagus sekali, Nak." Kalimat tersebut bermakna seorang ibu tidak bermaksud memuji, walaupun nadanya memuji. Akan tetapi sebenarnya dia bermaksud menegur anaknya itu. Aspek-aspek makna. 1. Pengertian. Aspek makna pengertian dapat dicapai apabila antara pembicara dan kawan bicara mempunyai kesamaan bahasa. Pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. Menurut Pateda tahun 2001 halaman 92. Contoh, ketika ingin memberitahukan tentang cuaca dengan berkata, "Hari ini hujan." Maka pendengar mempunyai pengertian tentang kata hari ini dan hujan. Jika antara pembicara dan pendengar mempunyai kesamaan pengertian mengenai kata ini, maka pendengar mengerti apa yang kita maksudkan. 2. Perasaan. Aspek makna perasaan berhubungan dengan nilai rasa, berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Menurut Pateda tahun 2001 halaman 93. Contoh, kalimat turut berduka cita digunakan pada saat sedang sedih atau berduka, dan sebaliknya. Ikut senang digunakan di saat sedang bergembira karena menerima hadiah atau bahagia karena sesuatu. Dengan demikian, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Tiga, nada. Menurut Pateda tahun 2001 halaman 94, aspek makna nada adalah sikap pembicara kepada kawan bicara. Contoh, kalimat kereta api dari Jogja sudah datang akan berbeda dengan kalimat benarkah kereta api dari Jogja sudah datang? Kalimat pertama bernada memberitahu, sedangkan kalimat kedua bernada bertanya. 4. Tujuan. Menurut Pateda tahun 2001 halaman 95, aspek makna tujuan adalah maksud tertentu, baik disadari maupun tidak akibat usaha dari peningkatan. Contoh kalimat, "Jangan diulangi ya." Kalimat tersebut mempunyai maksud atau tujuan agar orang itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukannya. Jenis-jenis makna dalam semantik. Hair tahun 2009 halaman 59 membedakan makna berdasarkan kriteria atau sudut pandang, yaitu 1. Berdasarkan jenis makna semantik. 2. Berdasarkan ada tidaknya pada sebuah kata atau leksem. 3. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem. 1. Berdasarkan jenis makna semantik, makna dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal.
Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Menurut Haier tahun 2009 halaman 60. Contohnya kata tikus. Makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Menurut Haier tahun 2009 halaman 60. Contohnya kata buku-buku yang bermakna banyak buku. 2. Berdasarkan ada tidaknya pada sebuah kata atau leksem, makna dibedakan menjadi makna referensial dan makna non-referensial. Menurut Haier tahun 2009 halaman 64, mengungkapkan bahwa suatu kata disebut memiliki makna referensial apabila kata itu memiliki referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh makna itu. Contohnya kata lemari dan kasur disebut bermakna referensial karena kedua kata itu mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga. Sedangkan makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki referen atau tidak memiliki wujud benda yang diacu oleh makna tersebut. Menurut Haier tahun 2009 halaman 64. Contohnya kata jika dan meskipun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang termasuk kata penuh seperti lemari dan kasur termasuk kata-kata referensial, sedangkan yang termasuk kata tugas seperti preposisi, konjungsi, dan kata tugas lain adalah kata-kata yang bermakna non-referensial. Tiga, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, makna dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Menurut Haier tahun 2009 halaman 65. Contohnya kata pohon, bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk tubuh yang tinggi, besar, dan kokoh. Menurut Haier tahun 2009 halaman 65, mengemukakan bahwa sebuah kata disebut makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Contohnya kata kurus, ramping, dan kerempeng. Ketiga kata tersebut bersinonim, tetapi memiliki konotasi yang berbeda. Kata kurus berkonotasi netral, kata ramping memiliki konotasi positif. Orang akan senang bila dikatakan ramping, sedangkan kata kerempeng mempunyai konotasi yang negatif. Orang akan merasa tidak senang jika dikatakan tubuhnya kerempeng. Tanda. Ferdinand de Saussure dalam Haier tahun 2009 halaman 2. Tanda terdiri dari komponen yang mengartikan, komponen yang diartikan, atau makna dari komponen yang pertama itu. Contohnya, tomat berwarna merah adalah tanda tomat sudah matang. Tomat berwarna merah merupakan komponen yang mengartikan, sedangkan tomat sudah matang adalah komponen yang diartikan. Lambang. Menurut Haier tahun 2009 halaman 37, lambang sebenarnya adalah tanda. Hanya bedanya lambang tidak memberi tanda secara langsung.
melainkan melalui sesuatu yang lain. Contohnya, gambar padi dan kapas pada burung Garuda Pancasila melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana padi dilambangkan sebagai pangan karena padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Sementara itu, kapas merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jadi dapat disimpulkan padi dan kapas diartikan sebagai kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat status dan golongan. Simpulan dari materi ini yaitu kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti. Sedangkan semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. Kata termasuk objek kajian semantik karena setiap kata memiliki makna. Selain itu, kata juga dapat sebagai tanda dan lambang sehingga membentuk suatu pengertian atau makna tertentu. Sekian pemaparan materi tentang kata sebagai satuan semantik, konsep, tanda, dan lambang. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.